Hampir semua orang di muka bumi akan memiliki pendapat mereka sendiri tentang apa arti kesuksesan finansial untuk didefinisikan. Kesuksesan finansial adalah memiliki semua uang yang mereka butuhkan untuk mengurus keluarga mereka dan memiliki rumah yang nyaman untuk ditinggali. Sementara orang lain akan merasa sukses secara finansial jika mereka dapat pensiun dengan nyaman tanpa punya hutang. Dan orang yang lain mungkin berpikir, kesuksesan finansial berarti memiliki miliaran uang untuk diberikan pada yang membutuhkan, dan seterusnya. Dengan cara apapun Anda melihatnya, stabil secara finansial adalah sesuatu yang menghilangkan banyak tekanan dari orang. Itu berarti tidak perlu khawatir tentang bagaimana keluarga Anda akan makan, atau di mana mereka akan tinggal. Ini adalah wadah yang diisi beban besar. Fakta bahwa ada sistem dan strategi yang tersedia untuk meyakinkan Anda tentang kesuksesan finansial adalah hal yang sangat menyenangkan. Caranya adalah dengan berinvestasi pada aset. Itu bisa meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu. Mampu menentukan aset yang cocok untuk diinvestasikan membutuhkan nilai, pengetahuan, keseimbangan, dan sudut pandang yang jelas tentang tujuan apa yang Anda ingin capai. Jadi teruslah tonton jika Anda ingin mengetahui berbagai jenis aset. Anda dapat berinvestasi untuk mendapatkan kebebasan finansial. Tapi sebelum kita masuk ke video, berikan jempol pada video ini supaya algoritma YouTube bekerja dan video ini bisa mengedukasi lebih banyak orang. Sekarang, mari kita masuk ke dalamnya. 1. Obligasi. Obligasi dapat didefinisikan sebagai pinjaman dari investor ke eksekutor. Pemberi pinjaman dapat berupa publik, individu atau seluruh perusahaan. Dalam kebanyakan kasus, peminjam adalah pemerintah atau korporasi, sebab persyaratan pembayaran atau bunga yang harus dibayar serta jangka waktu jatuh tempo harus selalu detail. Obligasi adalah aset, dan obligasi bisa diperdagangkan. Dalam banyak kasus, obligasi memberikan pendapatan tetap kepada pemberi pinjaman, serta suku bunga yang selalu tetap, yang berarti Anda tahu persis jumlah yang akan Anda dapatkan saat obligasi jatuh tempo. Artinya, Anda dapat yakin bahwa kekayaan Anda akan selalu tumbuh. Anda harus melakukan uji yang tepat saat memilih obligasi. Nah, sudahkah Anda tahu aset mana yang cocok dengan portofolio investasi Anda? Obligasi adalah cara yang paling aman untuk mencapai kesuksesan finansial. Nomor 2. Saham. Saham adalah sekuritas yang memberikan kepada pemegangnya kepemilikan atas sebagian dari suatu organisasi bisnis atau korporasi. Pemilik memperoleh sebagian dari aset yang dibuat oleh perusahaan. Berapa banyak itu diberikan tergantung pada jumlah investasi yang telah dilakukan. Setiap unit saham disebut sebagai saham. Proses pembelian dan penjualan saham mereka dilakukan di bawah peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk memastikan investor dilindungi dari malpraktik yang dapat menyebabkan hilangnya investasi mereka. Penjualan saham sebagian besar dilakukan di pasar saham. Hampir setiap negara di bumi memiliki pasar saham. Di Amerika Serikat, ada New York yang terpisah, Nasdaq, dan seterusnya. Di Inggris mereka memiliki London Stock Exchange, dan di Afrika Selatan mereka memiliki JSE, Johannesburg Stock Exchange. Untuk memudahkan investor saat ini, ada banyak pialang saham yang beroperasi secara online. Karena uji tuntas yang tepat perlu dilakukan, Anda perlu mengidentifikasi individu pialang yang asli. Bisa juga memilih trading online. Bagi mereka yang telah berinvestasi jangka panjang dalam aset saham, imbalannya biasanya sangat besar, apalagi jika perusahaannya baik-baik saja dan harga sahamnya konsisten pada nilainya. Ini juga berarti bahwa pembagian keuntungan perusahaan kepada pemilik saham juga akan baik. Namun seperti aset apapun, saham tidak kebal terhadap berbagai hal yang tidak terduga. Perubahan pasar dapat berdampak buruk pada saham. Tetapi secara umum, saham lebih berdampak positif pada kesejahteraan Anda. Kepemilikan produk investasi Anda pada saham yang berbeda-beda seringkali merupakan keputusan yang bijaksana untuk mengurangi resiko apapun, karena tidak ada jaminan pada arah perusahaan mana yang dapat mempengaruhi harga saham dan dividen. 3. Real estate. Real estate yang dapat bekerja sama adalah real property. Real property adalah kepentingan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan tanah, bangunan, dan perbaikan yang menyatu terhadapnya, dan itu permanen. Real estate dapat berupa tanah datar tanpa dibangun di atasnya sebuah properti komersial, industri, atau bahkan perumahan. Umumnya real estate dikenal sebagai salah satu aset dengan peningkatan nilai tertinggi. Kebanyakan orang telah mengamankan kekayaan mereka melalui pembelian dan penjualan real estate, penyewaan bangunan, perumahan, lahan komersial, serta membangun dan menjual lahan pertanian. Dan masih banyak lagi ketika Anda menyelami properti dan bangunan untuk beberapa waktu. Anda cenderung banyak mempelajarinya daripada hanya sekedar membelinya. Faktor yang sangat penting dalam aset ini adalah waktu.
real estate cenderung meningkat nilainya seiring waktu yang dengan itulah Anda mendapat keuntungan. Anda mungkin membeli tanah di tempat yang sangat sepi, tapi ketika Anda membiarkannya beberapa tahun, Anda akan menemukan bahwa lebih banyak pembeli yang datang ke daerah tersebut dan mengembangkan wilayah itu. Hal itu membuatnya lebih berharga daripada sebelumnya. Sebagian besar properti semakin berharga seiring waktu dan sulit untuk mendapatkan properti yang nilainya menurun, kecuali di area dengan bangunan yang tidak dirawat selama bertahun-tahun. Bahkan dalam situasi ini, tanah itu sendiri. Meskipun real estate adalah aset yang sangat menarik untuk kesuksesan finansial, ia juga disertai dengan beberapa risiko yang perlu diteliti dan diwaspadai. Sama dengan semua yang diinvestasikan di beberapa bagian dunia, beberapa fenomena real estate bubble pernah terjadi. Meskipun umumnya berjalan dalam waktu yang singkat, tetapi dapat berdampak buruk pada aset ini. Dan yang paling umum adalah penipuan di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan seorang membuat kerugian besar. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, ada penyelidikan dan undang-undang yang berlaku untuk melindungi Anda dan real estate Anda. Bagaimanapun, real estate tetap merupakan cara yang menguntungkan untuk mencapai kekayaan. 4. Rekening tabungan dengan imbalan hasil tinggi. Rekening tabungan imbalan hasil tinggi umumnya akan memberikan Anda lebih banyak bunga daripada rekening tabungan biasa. Namun, tetap ada risikonya dari akun hasil imbalan tinggi atau lebih banyak bunga dari akun biasa ini. Di dunia ini, segala sesuatu memiliki risiko. Dengan cara yang cerdas, Anda meminimalisirnya, yaitu dengan memahami risikonya dan menerapkan beberapa antisipasi. Aset ini akan menawarkan Anda tingkat bunga yang sangat baik atas investasi Anda. Dan semakin banyak Anda berinvestasi, semakin baik mereka membayar suku bunga. Tentu saja, walau ekonomi sedang dalam kesulitan, tetapi dalam banyak kasus Anda masih mendapatkan keuntungan yang bagus. Ketika Anda berinvestasi dalam aset ini, sangat vital bagi Anda melakukan penelitian untuk menentukan pemain yang sah di pasar yang telah diuji, dan membuat nama brand untuk diri mereka sendiri dengan reputasi yang baik. Ini akan menurunkan risiko ditipu dan kehilangan investasi Anda. Banyak orang jauh lebih aman secara finansial setelah berinvestasi di rekening tabungan imbalan hasil tinggi. Sementara rekening tabungan biasa mungkin membuat Anda merasa lebih aman saja. Namun bunga yang Anda dapatkan sangat kecil, bahkan tidak ada. Jadi ambil kesempatan dan dapatkan hasil lebih tinggi untuk diri Anda sendiri. Itu pun jika Anda ingin mendapatkan kebebasan finansial. 5. Koleksi. Mengoleksi pernak-pernik merupakan hobi yang umum dan memiliki banyak hal yang mengejutkan bagi orang awam seperti kita, yang tidak menyadari betapa berharganya barang-barang ini. Bahkan jika Anda harus mengeluarkan uang untuk proses pengumpulan, akan datang waktu penjualan yang membuat Anda senang dengan imbalannya. Resiko utama di sini adalah bahwa Anda tidak dapat memprediksi apakah barang tersebut adalah aset yang akan menawarkan harga yang baik di masa depan. Disinilah penelitian berguna. Anda setidaknya akan memiliki gambaran kasar tentang item serupa apa yang akan menjadi tren. Ini terutama berlaku bagi kolektor baru yang tergoda musim. Kolektor profesional telah berada di pasar untuk waktu yang lama. Ini mudah saja buat mereka karena mereka telah memperoleh pengalaman seiring waktu. Berikut adalah beberapa koleksi menggiurkan yang bisa Anda jual. 1. Anggur yang telah diawetkan ini. Mereka sangat langka di pasar. Anda dapat mencari tahunya pada video lain di YouTube jika Anda tertarik. 2. Karya seni rupa. Anda harus sadar bahwa membeli lukisan bisa begitu mahal. Tetapi jika Anda memilih bagian yang tepat, Anda akan mendapatkan nilai uang yang banyak juga. Misalnya saat seniman yang sedang mendapatkan popularitas, Anda dapat melihat karya sang maestro jika Anda tertarik. 3. Mobil antik. Jika Anda orang teknik yang suka turun dan kotor, Anda dapat membeli mobil antik, memperbaikinya dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Meskipun koleksi mahal ini adalah salah satu yang sangat populer, ini hanya beberapa item yang dikumpulkan orang. Lainnya termasuk peralatan makan yang unik, rumah tangga, barang, perhiasan pakaian, dan banyak lagi aset berharga lainnya yang akan menghasilkan kekayaan pada waktu yang tepat. 6. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah sertifikat yang diterbitkan bank kepada seseorang yang menyetor uang ke bank untuk jangka waktu yang disepakati dengan tingkat bunga yang ditentukan. Ini adalah cara yang baik untuk membuat aset Anda menghargai nilainya. Apalagi jika ini adalah uang, Anda tidak perlu menggunakannya untuk beberapa waktu. Alih-alih uang tunai yang ada di rekening tanpa bunga, lebih baik menawarkan uang dalam rekening setoran tunai. Ini adalah investasi beresiko rendah dan dalam banyak kasus menarik tingkat bunga yang sangat tinggi. Sertifikat deposito dibeli melalui bank pilihan Anda untuk memastikan bahwa uang Anda terlindungi. Pastikan bahwa bank memiliki perlindungan asuransi pada simpanan.
sehingga jika bank pernah mengalami kekurangan uang, Anda akan terlindungi saat Anda menyetorkan uang. Bank akan membayar Anda bunga yang sesuai kesepakatan. Ketika jangka waktu deposito berakhir, Anda akan mendapatkan uang tunai awal yang Anda setorkan dengan bunga yang masih harus diberikan. Aset ini membantu Anda menghasilkan uang dan tergantung pada jumlah uang tunai yang diinvestasikan dalam periode waktu tertentu. Anda dapat menentukan berapa banyak kekayaan yang ingin Anda ciptakan. Penting untuk dicatat bahwa seperti hampir segala sesuatu yang lain, suku bunga deposito tunai dipengaruhi oleh fluktuasi dan tingkat inflasi di musim-musim di mana tingkat bunganya sangat tinggi. Sertifikat deposito mungkin menjadi kurang menarik. 7. Reksadana. Reksadana pada dasarnya adalah kendaraan investasi, di mana investor yang berbeda mengumpulkan uang mereka bersama-sama di bawah manajer dana yang berinvestasi atas nama mereka. Aset utama yang diinvestasikan dalam obligasi treasury, tagihan berhenti dan aset lain akan dihargai nilai karena disertifikasi mereka. Reksadana sangat menarik sebagai aset dan merupakan pilihan yang sangat baik dilakukan. Salah satu keuntungannya adalah mereka dapat dengan mudah dibeli melalui banyak perusahaan pialang. Aset ini juga menarik beberapa manfaat pajak tergantung pada investasi. Kendaraan yang digunakan membuatnya menjadi lebih baik.